Kemudian mazhab berikutnya adalah mazhab Imam Syafi'i, yang nama aslinya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lah, beliau ini subhanallah sebagai tokoh yang moderat, begitu istilah yang disebut oleh salah satu intelektual muslim terkenal, Nasr Hamid Abu Zaid, ya, bahwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i ini dikenal tokoh moderat. Loh, kok bisa dikatakan moderat? Ya, karena meskipun beliau ini dididik langsung selama 3 tahun, mulai dari usia 20 hingga 23 usia Imam Asy-Syafi'i, berguru langsung kepada Imam Malik di Madinah, dan beliau memang tinggal di Madinah bersama Imam Malik, ya. Jadi taruhlah ini adalah murid kesayangan dari Imam Malik bin Anas saat itu. Tetapi Imam Asy-Syafi'i ini jauh sebelum menghafal kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik, sebelum bertemu langsung dengan gurunya, yakni dengan Imam Malik, beliau juga sudah membaca karya-karya Asy-Syafi'i, karya-karya, Imam Hanafi. Nah, itu. Sehingga corak berpikir Ahnaf atau Hanafi itu ada dalam diri seorang Asy-Syafi'i. Kemudian corak berpikir Maliki juga ada dalam diri seorang Asy-Syafi'i. Bahkan ini yang lebih mendominasi, ya, daripada corak berpikir Hanafi. Apakah Imam Syafi'i berguru langsung kepada Imam Hanafi? Tidak. Karena apa? Karena ketika Imam Hanafi itu wafat pada tahun 150 Hijriah, lah Imam Asy-Syafi'i baru lahir. Di mana lahirnya Imam Asy-Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i lahir di Palestina, tepatnya di Gaza, yang sehingga detik ini itu selalu konflik, ya, antara Israel dan Palestina itu. Lah, Imam Asy-Syafi'i ini adalah orang yang miskin, ya, berbeda dengan kedua imam lainnya. Kalau Imam Malik ini memang imam yang tajir, memang yang kaya, ya, sehingga bajunya itu luar biasa. Pakaian kesehariannya memang mencerminkan, ya, sosok imam yang berbeda dengan Imam Hanafi, apalagi dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini lahir di Gaza, ya. Orang tuanya juga tinggal di situ. Kemudian setelah wafat usia 2 tahun, beliau dibawa pulang oleh ibunya ke Makkah Al-Mukarramah. Lah, ini dari sini saja kita sudah merasa gimana, ya, terharu, ya, melihat seorang Imam Syafi'i yang perjuangan hidupnya sudah tertatih-tatih begitu, ditinggal ayahnya. Jadi dia tidak bisa mendapatkan edukasi, ya, dari seorang ayah dengan baik, yang kemudian, ya, dibawa oleh ibunya pulang, khawatir dia tidak bisa eksis, survive kehidupannya berada di Palestina, sehingga dia mengambil pilihan hidup untuk hidup bertahan di Makkah Al-Mukarramah. Lah, Imam Asy-Syafi'i ini sesampainya di Makkah Al-Mukarramah, tentu dengan pamannya tetap diasuh di situ, karena memang Imam Syafi'i ini punya jalur tersendiri secara nasab. Jadi Imam Syafi'i itu dengan Rasulullah Muhammad SAW ketemu di buyutnya, yaitu di Abdi Manaf, ya, di Abdi Manaf. Jadi kalau Rasulullah ke Abdi Manaf itu 3 level ke atas, lah kalau Imam Syafi'i ini 9 level ke atas. Nah, artinya apa? Ada kesamaan nasab antara Rasulullah dengan Imamuna Asy-Syafi'i. Lah, karena Imam Asy-Syafi'i ini hidup di Makkah Al-Mukarramah, maka tentu corak yang mempengaruhi pemikiran Syafi'i adalah tokoh-tokoh yang saat itu berada di Makkah Al-Mukarramah. Misalnya Muslim Khalid An-Nanji, ini adalah mufti Makkah saat itu, atau ahli fatwanya Makkah saat itu. Kemudian Sufyan Ibnu Uyainah. Setelah usia 20 tahun dan beliau sudah menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, beliau kemudian datang ke Madinah, berguru kepada Imam Malik selama 3 tahun di situ. Lah, selepas itu beliau melanglang buana lagi, karena corak pemikiran seorang Syafi'i ini sudah mulai, ya, tampak, ya, di kalangan para pengkaji keislaman saat itu. Sehingga suatu ketika beliau ini kemudian berkelana ke beberapa negara lagi, termasuk adalah negara di mana saat itu berkembang mazhab Hanafi, yaitu di Irak, ya. Kemudian pernah juga ke Yaman. Nah,
beberapa tahun di Irak, kurang lebih 2 tahun lamanya di Irak, beliau ini dipengaruhi oleh corak berpikir mazhab Hanafi, ya. Di situ misalnya banyak tokoh-tokoh yang berinteraksi langsung, ya, dengan seorang Imamuna Asy-Syafi'i ini. Lah, di antaranya adalah misalnya tokoh-tokoh yang mempengaruhi corak berpikir Ahnaf dalam Imam Asy-Syafi'i adalah Abu Thawr, kemudian Al-Karabisi, Az-Za'farani, yang bisa melahirkan sebuah karya yang cukup monumental, yaitu karya yang diberi nama Al-Hujjah, karena berisi tentang argumentasi istidlal atau pengambilan nalar hukum, ya, dalil yang bercorak mazhab Hanafi. Lah, selama 2 tahun lamanya di sana, ya, berinteraksi, kemudian memberikan edukasi tentang hukum Islam, ya, memberikan fatwa dan sebagainya, maka mazhab Syafi'i ini dikenal dengan corak yang pertama, karena aliran mazhab Syafi'i ini dibangun dari 2 wilayah, kondisi yang berbeda. Pertama adalah mempengaruhi cara berpikir masyarakat Irak saat itu yang mayoritas adalah mazhab Hanafi. Begitu juga corak berpikir Syafi'i dipengaruhi oleh mazhab Hanafi. Jadi satu sama lain saling mempengaruhi, ya. Syafi'i mempengaruhi Ahnaf, kemudian Ahnaf mempengaruhi Syafi'i. Lah, saat itu dikenal dengan qaul qadim. Jadi fatwa-fatwa, sikap keagamaan dari Imamun Asy-Syafi'i ketika berada di Irak itu dikenal dengan qaul qadim. Kemudian pada perkembangan berikutnya Imam Asy-Syafi'i ini tepatnya pada tahun 1800 pada tahun 187 bertepatan dengan 804 Masehi, ya. Beliau ini datang ke Syria, kemudian ke Mesir tepatnya pada tahun 190 atau 810 Masehi, ya. Kurang lebih di Mesir itu Imam Asy-Syafi'i, ya, hingga tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi, ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i ini lahir tahun 150 dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Jadi kalau kita lihat usianya relatif muda. Jadi hanya 54 tahun beliau hidup, dan hidupnya ini luar biasa. Di samping mempengaruhi masyarakat Irak yang kemudian muncul istilah qaul qadim, yaitu pandangan-pandangan Syafi'i yang dahulunya berada di Irak, dan mempengaruhi masyarakat Mesir, ya. Kita tahu Mesir itu sudah sangat pesat perkembangannya, ya, karena ini pengaruh dari Eropa segala macam. Dan karena itu juga di saat Imam Asy-Syafi'i masuk terhadap wilayah Mesir ini juga cara berpikirnya menjadi berubah, ya. Lebih maju sedikit dibandingkan dari ketika ia berada di Irak yang justru berada di pedalaman dan jauh dari peradaban-peradaban barat. Lah, ketika berada di Mesir itu bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh terkemuka di sana, sehingga Imam Asy-Syafi'i itu punya interaksi yang cukup inklusif, ya, terbuka dengan tokoh-tokoh yang memang sudah menguasai di wilayah Mesir itu. Misalnya tokoh-tokoh yang kemudian melahirkan corak-corak berpikir Syafi'iyah ini diantaranya adalah Al-Muzanni, ya, kemudian Al-Muradi, Al-Buaiti, Ar-Rabi, Al-Bulqini, ya, yang kemudian secara kolaboratif mereka melahirkan karya monumental Imam Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Kitab yang di dalamnya adalah terdiri dari muatan-muatan fikih dan beberapa usul fikih termasuk tentang Ibtalul Istihsan. Karena Asy-Syafi'i ini dikenal dengan tokoh yang menolak terhadap istihsan yang dibangun oleh gurunya meskipun tidak secara langsung tadi, yaitu Imam Hanafi, ya. Karena seakan-akan teori istihsan ini lebih pada persoalan rasionalitas semata, yang di situ seakan-akan ada muatan-muatan kepentingan hawa nafsu, meskipun sebenarnya tidak demikian, tetapi Imam Asy-Syafi'i meneguhkan dengan teori kias. Jadi lebih baik adalah kias jali, ya, analogi hukum yang berdasarkan
rational evidence yang kuat daripada istihsan tadi. Kemudian Imam Asy-Syafi'i ini ya, karena banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh terkemuka tadi dan telah dipengaruhi oleh tokoh-tokoh lain juga seperti Imam Al-Lais ya. Beliau adalah mufti Mesir saat itu dan beliau ini kemudian melahirkan cara pandang hukum yang disebut dengan qaul jadid. Jadi pandangan-pandangan Asy-Syafi'i yang selama ini berada di Mesir itu dikenal dengan qaul jadid ya. Yaitu kondisi baru ya dibandingkan dengan kondisi di Irak. Jadi dua kondisi inilah yang kemudian membentuk cara berpikir Imam Asy-Syafi'i mengalami dinamika perkembangan ya. Lah sumber hukum menurut mazhab Syafi'i. Sumber hukum menurut mazhab Syafi'i itu pertama adalah tentu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, hanya coraknya agak berbeda dengan corak yang dibangun oleh mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu lebih spesifik pada hadis-hadis mutawatir dan hadis-hadis masyhurah. Nah, sementara kalau mazhab Syafi'i juga menerima hadis-hadis sunnah yang diriwayatkan oleh perorangan, tidak harus bersifat mutawatir ya, diriwayatkan oleh banyak orang. Kemudian ijma', qaul sahabi ya, qiyas dan istishab. Jadi Syafi'i itu masih menerima qaulus sahabi. Qaulus sahabi itu adalah pernyataan atau fatwa-fatwa para sahabat yang memang mungkin karena secara nasab ya, hereditas dia memang lahir dari tokoh-tokoh yang punya jalur nasab terhadap Rasulullah, sehingga alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin itu memang dipegang penuh ya oleh seorang Imam Asy-Syafi'i ini, sehingga orang yang dikenal dengan nasirus sunnah ya, orang yang dikenal dengan wadhi'ul usul. Nasirus sunnah itu artinya Asy-Syafi'i justru ya dia penyelamat dari sunnah itu yang memang diturunkan garis intelektualnya dari Imam Maliki. Nah, dia kemudian merumuskan satu cara berpikir hukum Islam yang cukup dikenal hingga sekarang, yaitu al-usul, yakni usul fiqih yang dimaksud di sini. Di dalamnya memuat tentang metodologi ijtihad hukum yang diberi nama Ar-Risalah. Diberi nama Ar-Risalah ini karena memang setelah ditulis Imam Asy-Syafi'i ini dikirim ya ke beberapa tokoh, salah satunya adalah Abdurrahman Ma'di di situ yang mendapat kiriman ini, sehingga disebut dengan Ar-Risalah. Sebenarnya Ar-Risalah itu artinya surat, karena memang karya-karya Syafi'i yang ditulis kemudian dikenal dengan usul fikih Ar-Risalah ini dikirim ke tokoh-tokoh yang ada saat itu, termasuk adalah Abdurrahman Ma'di itu. Jadi Asy-Syafi'i itu memiliki beberapa karya. Jadi kalau karya selama di Irak itu adalah Al-Hujjah tadi ya, yang digagas bersama dengan para tokoh-tokoh Ahnaf di Irak. Kemudian di Mesir memiliki karya monumental juga yang disebut dengan karya ya. Yang ini juga merupakan kolaborasi dengan murid-muridnya yang ada semasa saat itu. Kemudian di manakah penyebaran mazhab Syafi'i ini? Tentu lebih banyak di Asia ya. Termasuk adalah Indonesia, ini mayoritas mazhab Syafi'i. Ada juga di Venezuela, kemudian Afrika Utara, Mesir, India, Yaman, Thailand, Bahrain, Malaysia, dan beberapa negara-negara lain yang di situ juga bisa dikatakan mazhab Syafi'i berkembang pesat. Tetapi di beberapa negara yang saya sebutkan tadi itu lebih mayoritas dibandingkan dengan mazhab-mazhab lain. Kemudian mazhab terakhir adalah mazhab Imam Hambali atau yang dikenal dengan mazhab Hanabilah, para pengikut Imam Hambali. Imam Hambali ini lahir di Irak, tepatnya di Khurasan pada tahun 164 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 780 Masehi. Namun beliau wafat pada tahun 241 ya, atau bertepatan dengan tahun 855 Masehi, tepatnya pada hari Jumat 12 Rabiul Awal. Lah, beliau ini juga cukup sepuh ya, eksis di dunia keilmuan Islam, khususnya adalah fikih, karena memang beliau ini juga lebih bercorak Syafi'i ya. Maklum karena interaksi beliau dengan Imam Syafi'i itu bertemunya di Makkah pada musim haji, saat itu bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i sepulang Imam Asy-Syafi'i ya dari Irak. Dan pada saat itu
Imam Hambali ini adalah tokoh yang juga berinteraksi dengan banyak tokoh-tokoh Muslim saat itu. Jadi Imam Hanafi ini Imam Hambali ini lebih berinteraksi juga dengan tokoh-tokoh yang beraliran Ahnaf, beraliran Maliki, kemudian beraliran Syafi'i. Tokoh yang beraliran Hanafi misalnya adalah Abu Yusuf, ya, di mana saat usia 16 tahun, ya, Imam Hambali ini sudah belajar terhadap fikih-fikih madhab Hanafi, yaitu dengan gurunya yang bernama Abu Yusuf, ya, Al-Hanafi. Kemudian berguru juga kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, kemudian Abdullah bin Namir, kemudian Sufyan bin Uyainah, Ismail Al-Ulayyah, dan beberapa tokoh-tokoh lain termasuk Imam Syafi'i sendiri. Karya monumental dari Imam Hambali ini adalah Al-Musnad, yang di dalamnya itu juga banyak memuat tentang hadis-hadis, ya, tidak jauh berbeda dengan Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik, meskipun Imam Hambali ini tidak pernah berguru langsung kepada Imam Malik, tetapi berguru kepada Imam Syafi'i. Hanya terpengaruh juga dengan kontribusi para pemikir-pemikir tiga madhab tadi, baik madhab Ahnaf, Malikiyah, kemudian Syafi'iyah. Banyak tokoh-tokoh yang kemudian lahir dari tangan dingin seorang Imam Hambali ini. Di antaranya adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Taimiyah, dua tokoh terkemuka di dalam Islam yang lebih beraliran tekstualis sebagaimana halnya gurunya, yaitu Hambali. Namun demikian, tokoh-tokoh hadis lain yang mengemuka jadi dari aliran mazhab Hambali ini adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Abu Daud, Mutayyan, dan Al-Qasim, ya, atau Abul Qasim Al-Baghawi. Itulah beberapa tokoh yang terpengaruh oleh cara berpikir corak mazhab Hambali. Dan ingat, seringkali di dalam banyak fatwa, mazhab Hambali ini dengan mazhab Syafi'i itu sama. Sementara mazhab Maliki seringkali juga dengan mazhab Syafi'i. Sementara yang agak berbeda adalah mazhab Hanafi ini. Mungkin karena tadi, ya, tidak begitu aksesibel terhadap pusat peradaban hadis yang saat itu berkembang. Namun demikian, ya, perkembangan mazhab Hanafi ini juga sampai sekarang masih eksis. Bisa kita temukan di negara-negara yang di situ, ya, memang intent dengan pemikiran Hanafi, terutama adalah pemikiran Hambali maksud saya, terutama adalah negara Saudi Arabia yang hingga kini memang bermadhab Hambali. Kemudian Oman, Asia Tengah, dan Syria. Jadi negara-negara yang bermadhab Hambali atau Hanabilah ini memang coraknya lebih bersifat tekstualis. Jadi selama teks masih ada, maka rasionalitas itu seakan-akan dikesampingkan, melainkan memprioritaskan teks. Karena itu secara umum dari empat madhab ini dibagi dalam dua aliran besar, yaitu Ahlul Ra'yi, Madrasah Ahli Ra'yi, yaitu madhab yang bercorak rasional seperti madhab Hanafi. Kemudian madhab yang sifatnya tekstualis atau yang dikenal dengan Ahlul Athar atau Ahlul Hadis, corak madhab Maliki. Dan yang moderat adalah corak madhab Syafi'i, termasuk di dalamnya adalah madhab Hambali. Karena itu Jalsat S yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa biografi singkat dan pembahasannya terkait dengan imam-imam madhab Sunni yang empat ini. Mengapa ini eksis? Kenapa yang lain tidak? Tentu setidaknya ada 3 faktor. Pertama adalah ada karya yang terus sustainable hingga saat ini. Kemudian followernya atau pengikut madhabnya itu juga berkembang saat ini, bahkan bisa menjadi madhab negara seperti di Saudi. Kemudian yang ketiga adalah corak berpikir Sunni ini, ya, juga berbeda dengan corak-corak berpikir lainnya, di mana corak berpikir Sunni ini lebih acceptable, lebih mudah diterima daripada madhab-madhab Syiah. Meskipun di kalangan Syiah juga demikian, ya, hanya minoritas, ya, di belahan dunia Islam. Misalnya madhab Zaidiyah, kemudian madhab Ibadiyah, ya, madhab Ja'fariyah. Ini juga ada penganutnya, terutama di Iran, dan begitu juga sebagian di Irak dan beberapa negara lainnya. Yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa karya-karya, kemudian para pengikut-pengikut madhab dan fanatisme negara terhadap madhab ini, inilah yang justru
punya pengaruh besar, andil besar terhadap eksistensi mazhab itu sendiri. Dan karena itu kita bisa melihat bagaimana perbedaan-perbedaan corak mazhabnya, begitu juga corak usul fikihnya. Sehingga kalau di dalam usul fikih ada dua aliran besar yang dikenal dengan mazhab mutakallimun, kemudian ada juga yang disebut dengan mazhab fuqaha. Nah, ini dua cara berpikir usul fikih yang berbeda, yaitu satu beraliran Ahnaf, yaitu Hanafi, yang satu beraliran ya lebih pada tekstualis atau semi tekstualis yang disebut dengan aliran ilmu kalam ya, yang disebut dengan aliran mutakallimun tadi. Lah, baik di dalam usul fikih maupun di dalam fikih yang terbagi dalam dua madhab besar tadi, ini kemudian lambat laun sekarang ini mengalami ya dinamika yang cukup dinamis ya, cukup berkembang dengan baik, sehingga madhab-madhab ini sudah tidak lagi mengalami ta'assubiyah atau fanatisme madhab. Karena fanatisme madhab inilah yang kemudian menyebabkan degradasi atau kemunduran Islam itu sendiri. Karena itu sekarang cara memahami perbedaan-perbedaan madhab ini mestinya lebih didasarkan pada tingkat kebutuhan dari objek-objek hukum yang ada, yang berkembang di dalam dunia empirik kita. Kemudian konteksnya adalah bagaimana menjawab atau merespon terhadap problematika hukum yang ada ini, sehingga betul-betul solutif. Jadi jangan kemudian fanatik terhadap fikih-fikih yang ada di perbedaan mazhab itu, tetapi lebih mengambil atau memadukan justru dari mazhab-mazhab yang ada ini untuk menjawab problematika fikih kontemporer ini. Intinya adalah bahwa para a'immatul mazhab sendiri mereka berpendapat bahwa ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'yi ghairi khata'un yahtamilus sawab. Ini artinya bahwa ada kalanya pendapatku ini benar, tetapi mungkin juga ditemukan kesalahan. Begitu juga pendapat selainku ada kalanya salah, tetapi juga bisa mengandung arti kebenaran. Artinya ada teori relativitas di sini. Relativisme kebenaran inilah yang mestinya harus diakui di dalam fikih. Jadi intinya di dalam fikih itu tidak ada yang sakral, tidak ada yang absolut, tidak ada yang mutlak. Semuanya adalah nisbi, semuanya adalah dhanni, tidak ada yang qat'i. Karena itu hal-hal yang masih bisa diinterpretasikan, hal-hal yang masih diijtihadkan, meskipun sudah produk-produk a'immatul mujtahid tadi, a'immatul madzahib tadi, tetap bisa kita inovasikan kembali dengan beberapa teori yang dibangun oleh ulama-ulama kontemporer. Ada namanya ijtihad intiqai, kemudian ijtihad insya'i, dan ijtihad indimaji. Ijtihad intiqai ini memilih dari beberapa pandangan-pandangan mazhab tadi, kemudian diambil yang relevan sesuai dengan kebutuhan hukum kontemporer saat ini. Kemudian yang kedua adalah ijtihad insya'i, yaitu merumuskan hukum-hukum baru jika misalnya tidak ditemukan di dalam hukum-hukum mazhab-mazhab tadi, ya, untuk kemudian ya dicarikan solusinya di dalam merespon yakni hukum-hukum kontemporer yang ada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad indimaji, integratif, yang memadukan antara hukum-hukum yang lama, klasik yang ada dalam pandangan-pandangan imam-imam mazhab tadi dengan hukum-hukum yang dirumuskan oleh ulama-ulama kontemporer saat ini, dicoba kemudian diramu, dipadukan untuk menjawab terhadap problematika hukum yang berkembang di dunia kontemporer ini. Sekali lagi, contoh-contohnya nanti akan saya contohkan pada video berikutnya terkait dengan bagaimana pengaplikasian pandangan-pandangan imam mazhab ini dalam konteks fikih kontemporer saat ini, seperti tentang peristiwa corona ini dampaknya terhadap bagaimana bersuci, begitu juga peristiwa corona ini bagaimana dampaknya terhadap pernikahan via digital. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.